got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old thoughts to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Adila dengan NPM 2101020018 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membuat tugas video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan sistem evaluasi PAI dengan dosen pengampu yaitu Bapak Robi Pendreja. Judul buku yang saya review yaitu Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan edisi 3 dengan penulis yaitu Profesor Dr. Suharsimi Arikunto, editor Restu Damayanti, desainer Rizkyani Nur Badriah, layout Cipto Sutandi, penerbit PT Bumi Aksara, Kota Terbit Jakarta, tahun terbit 2021, ISBN 9786024444693. Hasil review yang saya dapatkan setelah saya mereview buku yang berjudul Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan edisi 3, yaitu saya jadi tahu apa itu evaluasi, pengukuran, dan penilaian. Menurut Dr. Suharsimi Arikunto, di dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan edisi 3, beliau menyatakan bahwa kita dapat menilai terlebih dahulu sebelum kita melakukan pengukuran. Mengukur merupakan kegiatan membandingkan sesuatu dengan satu ukuran. Pengukuran bersifat kuantitatif. Sedangkan menilai merupakan proses mengambil sesuatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik dan buruk. Penilaian bersifat kualitatif. Sedangkan evaluasi yaitu meliputi kedua langkah, yakni mengukur dan menilai. Penilaian dalam pendidikan. Pada awalnya, pengertian evaluasi pendidikan selalu dikaitkan dengan prestasi belajar siswa di sekolah. Sedangkan menurut Profesor Dr. Suharsimi Arikunto, ada beberapa makna dari proses penilaian, yaitu makna bagi siswa, makna bagi guru, dan makna bagi sekolah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya akan digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Yang dimaksudkan untuk membantu para guru dalam mengambil keputusan. Adapun fungsi dari evaluasi dalam hal ini ialah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi para guru untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Adapun tujuan dan fungsi penilaian dalam pendidikan. Dengan dilakukannya makna dari penilaian, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi ataupun tujuan dari penilaian yaitu sebagai yang pertama, dapat berfungsi sebagai selektif, yang kedua, penilaian berfungsi diagnostik, yang ketiga, penilaian berfungsi sebagai penempatan, dan yang terakhir ada penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Adapun ciri-ciri penilaian dalam pendidikan, yaitu untuk menentukan kepandaian seseorang, bukan kepandaian yang diukur, melainkan kepandaian yang memang benar-benar murni. Namun, kita dapat melihat dari gejala-gejala yang tampak atau memancar dari kepandaiannya. Salah satu contohnya adalah bahwa anak yang pandai biasanya dapat menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh gurunya. Subjek dan sasaran evaluasi. Subjek evaluasi merupakan orang yang melakukan kegiatan evaluasi. Siapa yang disebut sebagai subjek evaluasi untuk setiap tes, itu ditentukan oleh suatu aturan pembagian fungsi tugas atau ketentuan yang berlaku.
Adapun sasaran evaluasi yaitu mencakup beberapa sasaran penilaian. Untuk unsur-unsurnya meliputi input, transformasi, dan output. Sedangkan prinsip dan alat evaluasi. Adapun satu prinsip umum dan penting dalam kegiatan evaluasi yaitu adanya triangulasi atau hubungan erat 3 komponen, yaitu hubungan antara tujuan dengan kegiatan belajar mengajar, hubungan antara tujuan dengan evaluasi, dan yang terakhir ada hubungan kegiatan belajar mengajar dengan evaluasi. Alat-alat evaluasi yang digunakan dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu tes dan non-tes. Adapun beberapa macam tes yaitu seperti tes diagnostik, tes informatif, dan tes sumatif. Adapun teknik non-tes yaitu bisa melalui skala bertingkat, pengamatan, wawancara, kuesioner, dan riwayat hidup. Evaluasi program pengajaran. Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk menentukan apakah target program yang disusun sudah tercapai atau belum. Dengan begitu, maka akan diketahui bagaimana kualitas mengajar seorang guru, apakah sudah efektif atau belum, berdasarkan tingkat pencapaian yang sudah dicapai. Evaluasi program merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Objek atau sasaran dari evaluasi program yaitu ada input atau masukan, ada materi atau kurikulum, guru, metode, dan pendekatan dalam mengajar, sarana dan prasarana, lingkungan, dan masyarakat. Cara melaksanakan evaluasi program yaitu melalui cara yang sederhana, yaitu bisa mengadakan kegiatan pencatatan terhadap peristiwa yang dialami dari kegiatan sehari-hari di kelas. Berikutnya yaitu ada kelemahan dan kelebihan yang ada di dalam buku ini. Kelemahan yang ada di dalam buku ini menurut saya yaitu yang pertama ada isi buku hanya melulu berisi tulisan dan beberapa tabel serta rumus untuk penjelasan materi yang lebih detail. Buku tidak mencantumkan gambaran-gambaran yang bertujuan untuk mendukung kejelasan isi buku. Yang kedua ada cover buku sangat sederhana dan elegan, namun mungkin bagi sebagian orang menganggap bahwa buku ini memiliki cover yang kurang jelas dan buram. Dan yang terakhir, kurangnya tidak adanya rangkuman di setiap bab. Sedangkan kelebihan yang ada di dalam buku ini menurut saya yaitu penulis menyampaikan materi dengan bahasa yang sangat sederhana namun mudah untuk dipahami. Materi yang terdapat di dalam buku ini sudah cukup untuk menjelaskan materi tentang dasar-dasar evaluasi pendidikan dalam pembelajaran secara universal. Dan menurut saya buku ini sangat bagus dan cocok untuk dipelajari dan dipahami bagi mahasiswa dan mahasiswi yang nantinya akan menjadi seorang guru, agar lebih mengenal apa itu evaluasi. Serta tata cara penulisan di dalam buku ini sangat rapi. Mungkin itu yang ada di dalam buku ini, kelemahan dan kelebihannya. Sedangkan kesimpulan dan saran dari saya, yaitu tolak ukur dan hasil pendidikan dapat diketahui dengan adanya evaluasi. Evaluasi pendidikan sering diartikan sebagai pengukuran atau penilaian hasil belajar dan mengajar. Padahal, dari apa yang saya ketahui, bahwa keduanya memiliki pengertian yang berbeda, tetapi saling berhubungan. Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran atau kuantitatif, sedangkan menilai merupakan mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik dan buruk atau kualitatif. Sedangkan evaluasi yaitu proses yang meliputi keduanya, yaitu mengukur dan menilai. Saran dari saya tidak banyak,
Bahkan tidak ada saran untuk penulis bukunya. Buku ini cukup bagus bagi mahasiswa ataupun mahasiswi yang akan menjadi seorang guru ke depannya, agar lebih awal memahami apa itu evaluasi, apa itu dasar-dasar evaluasi dalam pendidikan, bagaimana menjadi seorang guru yang baik, serta sebagai seorang guru wajib untuk mengetahui keadaan serta kebutuhan siswa sehingga nantinya akan lebih mudah dalam menyampaikan bahan ajar atau materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran, agar para siswa lebih cepat menangkap pembelajaran yang disampaikan. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah ataupun ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.